Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas latihan soal tentang aturan perkalian. Soal yang pertama tentang rute perjalanan. Suatu rute penerbangan dari Surabaya ke Jakarta terdiri dari 2 rute, Jakarta ke Medan 2 rute, dan Medan ke Jeddah ada 3 rute. Yang ditanyakan, berapa kemungkinan rute yang dapat ditempuh dari Surabaya ke Medan melalui Jakarta, Jakarta ke Jeddah melalui Medan, dan Surabaya ke Jeddah melalui Jakarta dan Medan. Ya, kita langsung ke pembahasan. Sebelum pertanyaan pertama, tadi dari soal diketahui Surabaya Jakarta ada 2 rute, Jakarta Medan juga 2 rute, Medan ke Jeddah 3 rute. Ya, yang pertama Surabaya ke Medan melalui Jakarta. Surabaya ke Medan melalui Jakarta. Tadi dari Surabaya Jakarta sendiri ada 2 rute, Jakarta Medan juga 2 rute. Berarti nanti Surabaya ke Medan melalui Jakarta tinggal dikalikan menggunakan aturan perkalian ya. Ya, ada 4 rute. Terus yang kedua, Jakarta ke Jeddah melalui Medan. Tadi Jakarta Medan ada 2 rute, Medan Jeddah ada 3 rute. Berarti nanti banyaknya rute yang bisa dilalui dari Jakarta ke Jeddah melalui Medan tinggal dikalikan. Saya rasa nggak ada masalah ya, sama seperti pertanyaan yang ketiga juga sama. Surabaya ke Jeddah melalui 2 kota, Jakarta dan Medan. Tadi Surabaya Jakarta ada 2, Jakarta Medan ada 2, terus Medan ke Jeddah 3. Berarti Surabaya ke Jeddah melalui Jakarta dan Medan tinggal dikalikan aja. Ya, saya rasa untuk rute perjalanan nggak ada masalah. Soal yang berikutnya, ini tentang menyusun bilangan. Dari angka-angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. Yang ditanyakan banyaknya bilangan yang tersusun jika angka-angkanya boleh sama, dan yang kedua angka-angkanya tidak boleh sama. Bilangan yang terdiri dari 3 angka. Bilangan terdiri dari 3 angka contohnya 346 misal. Ini bilangan terdiri dari 3 angka. 3 itu adalah angka ratusan ya. Terus 4 angka puluhan, 6 angka satuan. Berarti nanti bilangan terdiri dari 3 angka itu berarti bilangan yang terdiri dari angka ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di sini ada angka-angka boleh sama dan angka-angka tidak boleh sama. Angka-angka boleh sama itu apa? Angka-angka boleh sama itu bilangannya itu nanti tersusun boleh dari angka yang sama. Contohnya 334. Nah, itu angka ratusan dan puluhannya sama-sama angka 3. Itu boleh, itu kalau angkanya boleh sama. Tapi kalau angkanya tidak boleh sama, semua penyusun bilangan tersebut dari ratusan, puluhan, dan satuan semua angkanya harus berbeda. Contohnya ini 346, angkanya semuanya berbeda. Oke, sekarang ke pembahasan yang pertama. Ya, angkanya boleh sama. Tadi angka yang tersedia ada 6 angka ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akan disusun bilangan terdiri dari 3 angka dan angka-angkanya boleh sama. 3 angka berarti ratusan, puluhan, satuan. Angka-angkanya boleh sama, artinya nanti ratusan bisa diisi oleh 6 angka yang tersedia. 3, 4, 5, 6, 7, 8 bisa mengisi ratusan. Puluhan juga sama. 3, 4, 5, 6, 7, 8 bisa mengisi puluhan. Satuan juga sama.
3, 4, 5, 6, 7, 8 juga bisa mengisi satuan. Artinya semua angka ratusan, puluhan, satuan boleh diisi oleh angka-angka yang tersedia karena di situ tidak ada syarat apapun, syaratnya hanya angka boleh sama. Itu ya. Jadi kalau angkanya boleh sama, semua posisi angka bisa dimasuki oleh angka yang tersedia. Nanti banyaknya bilangan yang tersusun tinggal kamu kalikan. 6 kali 6 kali 6. Ada 216 bilangan. Nah sekarang kalau angkanya tidak boleh sama. Nah tadi angka yang tersedia ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 6 angka. Ya masih sama prosesnya. Nah langkah pertama ini. Angkanya tidak boleh sama atau harus berbeda. Misal, tadi untuk mengisi ratusan, semua angka yang tersedia boleh masuk di ratusan. Misalkan ini ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini angka yang tersedia. Boleh mengisi ratusan, pilihannya ada 6 angka. Nah, nanti untuk mengisi puluhan, berarti angka yang sudah mengisi angka ratusan tidak boleh mengisi angka puluhan dan satuan. Misalkan dari 6 angka yang tersedia yang bisa masuk ke angka ratusan, terambil angka 4. Misal, nih, angka 4 diambil untuk mengisi ratusan. Berarti nanti angka 4 tidak boleh mengisi puluhan dan satuan karena harus berbeda semua angkanya. Berarti nanti untuk mengisi puluhan hanya tersisa 5 angka, yaitu 3, 5, 6, 7, 8. 4 tidak boleh karena 4 sudah mengisi ratusan. Berarti nanti untuk mengisi puluhan hanya boleh diisi oleh 5 angka yang tersedia. Oke, dari 5 angka yang tersedia 3, 5, 6, 7, 8. Misalkan terpilih angka 6 ya, untuk mengisi puluhan. Berarti angka 6 tidak boleh mengisi satuan. Nah, angkanya tersisa 4, yaitu 3, 5, 7, 8. Berarti yang bisa mengisi satuan hanya 4 angka. Ya, jadi prinsip untuk mengisi atau menyusun bilangan, kalau angka-angkanya tidak boleh sama, nanti untuk mengisi angka pertama, semua angka yang tersedia bisa masuk. Misalkan ratusan tadi ya, ratusan berarti semua angka yang tersedia bisa masuk di ratusan. 3, 4, 5, 6, 7, 8 bisa masuk. Nah untuk mengisi angka yang berikutnya, angka yang tersedia berkurang 1. Untuk mengisi angka berikutnya, angka yang tersedia tadi atau yang tersisa tadi berkurang 1 lagi. Dan seterusnya berkurang 1, berkurang 1, berkurang 1. Itu prinsip kalau angkanya tidak boleh sama. Jadi pertama mengisi angkanya masih utuh. Terus untuk mengisi yang berikutnya angkanya berkurang 1, berkurang 1, berkurang 1. Nah, nanti banyaknya bilangan yang tersusun menggunakan aturan perkalian tinggal dikalikan. Perkaliannya nanti angkanya semakin ke sana semakin berkurang 1. 6 kali 5 kali 4 berarti nanti ada 120 bilangan. Oke. Terus nomor 3 ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, akan disusun bilangan ganjil yang terdiri dari 4 angka. Pertanyaannya, banyaknya bilangan ganjil yang tersusun jika angkanya boleh sama dan tidak boleh sama. Nah, di sini ada perbedaan sedikit dengan contoh yang nomor 2 tadi. Di sini ada bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu apa? Jadi nanti
kalau ada soal menyusun bilangan ganjil atau bilangan genap, kamu harus tahu dulu bilangan ganjil itu apa, bilangan genap itu apa. Bilangan ganjil itu bilangan yang satuannya selalu ganjil. Contoh ya, di sini ada kayak mencontohkan bilangan terdiri dari 4 angka. Misalkan ada 2453. Ya. Ini contoh bilangan ganjil. Contoh lagi 4467. Ini juga bilangan ganjil. Contoh lagi, misal satu lagi ada 3647 misal. Ini bilangan ganjil. Jadi bilangan ganjil itu satuannya selalu ganjil. Untuk angka-angka selain satuan boleh ganjil, boleh genap. Yang jelas untuk bilangan ganjil satuan selalu ganjil. Kebalikannya untuk bilangan genap berarti satuannya harus genap. Oke. Sekarang kita ke pembahasan. Ya, tadi angka yang tersedia ada 7 angka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Itu ada pengertian dari bilangan ganjil seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bilangan yang satuannya selalu angka-angka ganjil. Contohnya itu tadi juga sudah ada. Oke, sekarang untuk soal ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angka-angkanya. Bilangan ganjil, angka ganjilnya adalah angka 3, angka 5, angka 7. Berarti nanti yang bisa mengisi satuan hanya 3 angka tersebut. Ingat ya, jadi bilangan ganjil itu satuannya selalu angka-angka ganjil. Berarti untuk mengisi satuan nanti hanya boleh diisi oleh 3 angka tersebut, 3, 5, dan 7. Oke, pembahasan pertama kalau angka-angkanya boleh sama. Prinsip sama seperti soal nomor 2 tadi, angka boleh sama berarti semua angka bisa masuk ke susunan angkanya. Tetapi di sini karena ada ganjilnya atau ada kata-kata menyusun bilangan ganjil, nanti di satuan tidak boleh semua angka. Di satuan hanya boleh 3 angka, yaitu angka ganjil. Terus untuk ribuan, ratusan, dan puluhan, semua angka bisa masuk. Tuh ya, jadi prinsip sama, cuma di sini karena kita disuruh menyusun bilangan ganjil, berarti yang hanya bisa mengisi angka satuan hanya angka-angka ganjil. Untuk angka yang lain, boleh diisi semua angka yang tersedia. Nah, nanti banyaknya bilangan tinggal dikalikan. Ya, 1029 bilangan. Oke. Yang B, angka-angka tidak boleh sama. Prinsip sama, kalau angka-angka tidak boleh sama, nanti untuk mengisi angka berikutnya berkurang 1, berkurang 1, berkurang 1. Seperti contoh nomor 2 yang tadi. Tapi ingat, di sini kita akan menyusun bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu satuannya harus ganjil. Nah, tadi satuannya ganjil berarti hanya diisi oleh 3 angka. Jadi nanti yang pertama diisi adalah satuannya hanya bisa diisi oleh angka-angka ganjil. Terus setelah itu baru mengisi angka yang lain. Angka yang lain bisa diisi oleh semua angka yang tersedia. Tapi diingat di sini angka-angka tidak boleh sama. Misal ya, kita mengisi angka satuannya dulu yang hanya bisa diisi oleh 3 angka. Jadi untuk menyusun bilangan ganjil, kalau angka-angkanya tidak boleh sama, ya, angka-angka tidak boleh sama. Yang pertama kita isi atau yang diisi dulu yaitu satuannya. Jadi langkah pertama kita mengisi satuannya. Hanya boleh diisi oleh angka ganjil, berarti angka 3, angka 5, angka 7. Ya. Angka 3, angka 5, angka 7. Sekarang kita tinggal mengisi angka yang berikutnya atau susunan berikutnya. Misalkan kita akan mengisi ribuan.
kita akan mengisi ribuan. Misalkan untuk mengisi ribuan kita kembali ke satuan, tadi hanya bisa diisi oleh 3 angka, 357 misal. Dari 357 ini terambil angka 5 misal. Untuk mengisi satuan. Berarti angka 5 nanti tidak bisa mengisi ribuan, ratusan, dan puluhan. Artinya dari 7 angka yang tersedia sudah terambil angka 5 untuk mengisi satuan. Nanti angka yang tersedia tinggal 6. Ya. Jadi nanti yang bisa mengisi ribuan tinggal 2, 3, 4, 6, 7, 8. Angka 5-nya tidak. Karena angka 5-nya sudah mengisi satuan. Nah, untuk mengisi ratusan dikurangi 1. Untuk mengisi puluhan dikurangi 1. Nah, itu untuk menyusun bilangan ganjil dengan angka-angka tidak boleh sama. Jadi langkah pertama saya ulangi, diisi dulu yang satuannya. Satuannya hanya boleh diisi oleh angka ganjil. Nah, nanti setelah satuan boleh mengisi ribuan dulu, ratusan dulu, atau puluhan. Di sini saya mengisi ribuan dulu biar kepenak. Nah, nanti prinsipnya sama seperti soal nomor 2, untuk mengisi angka berikutnya, angka yang tersedia berkurang 1. Ini kan 7 angka. 7 angka dikurangi 1 berapa? 6. Jadi untuk mengisi ribuan, 6. Untuk mengisi yang berikutnya, dikurangi 1, 5. Untuk yang mengisi berikutnya, dikurangi 1, 4. Oke, jadi banyaknya bilangan ganjil yang tersusun oleh 4 angka tidak boleh sama, tinggal dikalikan. 6 kali 5 kali 4 kali 3. Ada 360 bilangan. Oke, demikian pembahasan soal latihan yang kemarin ya. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa langsung menghubungi saya atau bisa ditanyakan waktu tatap muka. Tetap jaga kesehatan, selalu berdoa semoga masa pandemi ini segera berakhir. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.